Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Di depannya Erik ini ada mainan baru. Erik itu paling seneng kalau ada mainan-mainan baru. Lidis ya. Tapi ingat ya, ini mainan ini sebetulnya launching tahun lalu ya, bersamaan dengan 105 yang mekanik. 12 bit. Ya, 12 bit 105 mekanik. Nama mainan baru ini adalah Shimano GRX seri 820. Ya, jadi seri 820 ini adalah pembaruan dari 810. Yes. Ya. Waktu pertama kali saya ikut launchingnya itu, waduh, saya merasa bahwa grup set ini menarik sekali ya. Jadi mewah. Pertama kesan saya itu sebagai istilahnya saya represent consumer ya, Rick ya. Itu mewah. Kedua, ternyata bobotnya juga ringan loh. Iya. Nggak kalah dengan Ultegra. Iya. Ya. Terus yang saya paling kagum itu desain drifternya. Desain drifternya itu loh. Dia itu mempunyai areal yang lebih jembar ya istilahnya. Ya, lebih lebar. Kontak poinnya dengan jari lebih enak. Itu lebih enak. Bener. Jadi saya pikir-pikir, wah, ideal sekali ini. Ya. Nah, terus habis gitu satu hal lagi, dia itu bisa single chain, ya, double chain, triple yang nggak bisa, ya, karena nggak ono. Terus chain yang terkecil itu 10 loh, ya, nah, 10. Ini yang perlu kita nanti kasih tahu. Iya, ya. Apa perlu saya ambilkan sprocketnya yang 10? Nggak perlu sih. Ada. Terserah. Wah, sebentar. Ya, oke, nggak masalah. Wah, Ini dia headphone. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini ada sprocket juga yang single, ya, raksasa. Ayo, Rick, apa yang mau kamu katakan, mau kamu ceritakan, mau kamu bahas tentang GRX 820 ini? GRX 820 ini ada memiliki banyak option sih. Oke. Dari yang dual speed di depan itu ada dua pilihan untuk genringnya. Ya, 146, 148. Yang 48T sama 46T, ya kan? Nah, yang ini yang ada di kita ini yang kebetulan yang 48, ya. Terus ada pilihan lagi yang kedua, yang single. Yang single ada dua option. Yaitu single genring 40T dan 42T. Iya, 40T, 42T ya. Yang serem itu adalah panjang dari RD-nya. Segini dowoy. Yes. Enggak lazim toh ini. Betul. Ini adalah teknologi yang diambil dari MTB. Kan sekarang musimnya kan megarinch kan, ini panjang ini kecil. Loh, segini. Ya, panjang sekali. Nah, terus kalau Anda merasa bahwa waduh sprocketnya ini kurang lagi atau apa, kurang panjang, RD-nya kurang bisa menjangkau, itu Anda enggak perlu pasang Gotling. Iya. Enggak perlu, jangan pasang Gotling. Malah jangan ya. Karena Gotling itu enggak stabil, malah betul. air drop out Anda itu cepat bengkok. Lebih baik, ini RD Axle-nya yang Anda ganti. RD Axle, ya, cari RD Axle itu, ya memang harus merek aftermarket ya. Kalau nggak salah Nautilus ada bikin, Strammer ada bikin, lebih panjang kira-kira 1 cm dari ini. Ya. Itu dalam kasus apa kalau misalnya harus ganti RD Axle? Ya kalau mau ngawur-ngawuran gede-gedean piring. Digodet pisan. Template noe tempe pisan. tempe no. Ya. Ono ae. Tuh, nah finishingnya kali ini GRX banyak. Doff hitam warna misterius. Kalau yang lalu kan masih ada chrome, nah itu. Kalau kali ini doff. Nah kemudian seperti biasa Shadow Plus tetap pakai. Ini on off koplingnya bisa di on off. Nah ini namanya apa tadi? Ini Shadow Plus-nya. Shadow Plus ya. Atau kalau kita bilang kalau sebetulnya secara mekanikal namanya clutch.
Iya, clutch. Karena ini tujuannya, nah kalau ini kan tidak aktif, kita untuk gerakkan cage-nya ini gampang, ya. Kalau ini kita aktifkan, berat. Iya. Tujuannya apa? Untuk menghindari chain slap. Iya. Kalau chain slap itu rawan rantai itu akan keluar dari chain ring, kemudian ngepui chain stay. Iya. Nah itu, karena itu kalau Anda sudah mau masuk off-road, ini diaktifkan. Iya. Ya. Nah terus, apakah bisa di-adjust kekakuannya, clutch-nya ini kalau diaktifkan? Bisa. Wow, luar biasa. Ini Saya baru tahu kalau itu bisa di-adjust. Bisa di-adjust. Bisa di-adjust dan wajib dirawat. Ini wajib dirawat. Ini sistemnya diadopsi mentah-mentah dari MTB, sistem ini. Oke. Selama ini rasanya yang pakai itu bahkan tidak tahu kalau misalnya itu perlu perawatan. Oh, perlu. RD yang sistem ini, baik yang RX 800 kalau dulu, ya. Kemudian diprotoli maksudnya? Iya, dibuka. Oh, dibuka. Yeah, Tapi jangan protoli sendiri di rumah. Karena kalau Anda tidak tahu caranya, kayak sebalik enggak, hilang kabeh komponen karena kecil-kecil. Ya, sudah. Itu. Kasih Erika. Oke, lanjut. Itu. Nah, terus kalau lain-lain ya ini kalau seri 8 kan ya di GRX seri 8 itu identiknya dengan Ultegra memang. Memang kalau ringan-ringanan pasti lebih ringan Ultegra karena apa? Ultegra lebih kompak bentuknya. Lebih kompak. Kan cage-nya enggak sedowo ini. Ini dowo kayak cagak. Tapi selalu ingat ya, kita bersepeda itu enggak melulu ringan-ringanan lah gitu. Karena desainnya ini memang durable. Jadi bukan ringan tapi durable. Yes. Untuk bentuk kaliper sih ya masih gitu-gitu aja, remnya masih L05C, L05A. Kemudian fisik dari ininya mirip-mirip dengan punyanya 105, 12 speed. Kenapa kok finishingnya beda? Kok enggak mirip kayak Ultegra? Ya kurang lebih kan. Kurang lebih ya kan, sama kayak gini semua bentuknya modern juga 12 speed. Ada perubahan enggak kalipernya? Sepertinya kok ada ya di deskripsinya ya. Ya memang misalnya? Akan ngikuti semua perkembangan teknologinya, akan ngikuti perkembangan teknologi dari 12 speed. Jadi modulasi remnya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Ya, terus spacingnya, clearance-nya ini yang mau bikin. Clearance-nya itu lebih besar karena dia ini sudah mengadopsi. Kembali lagi dari MTB diadopsi. Ya itu karena kalau kita braking. Panjang itu kan timbul panas, logam itu memuai. Nah kalau ini sempit, sering. Itu yang sering terjadi di kaliper road bike ya. Kalau dibiarkan bunyinya akan tetap sering. Kayak keroncongan gitu. Sering ganti brake pad, sering ganti rotor, sering ke bengkel Erik. Oke, lanjut. Untuk bentuk hoodnya tidak terlalu banyak perubahan sih. Kalau Yakob lihat kan mirip-mirip kan. Ya ininya juga sama, masih sama. Nah pembedanya memang di sini bentuknya lebih. Itu yang saya suka. Jauh lebih bagus. Saya suka. Kemudian bleed pot rasanya juga ada perbaikan di sini. Jadi supaya apa itu? Ya lebih itu posisi hidroliknya lebih bagus. Saya teringat ya, punya saya sendiri yang dinancap di 3T Explorer itu adalah GRX 610. Saya paling tidak suka itu di pegangan drifternya itu terlalu jenong. Waduh, wis sadar. Jenong. Di tangan kayaknya kok tidak ideal ya di tangannya orang Asia itu. Ini bleed potnya beda. Posisinya di sini. Ini memang mirip dengan yang kayak 105 yang lama, mirip. Cuman dia bentuknya ini lebih compact, lebih slim, sehingga dia bentuknya lebih cakep. Kalau itu kan jenong kayak konde. Oh iya, kayak konde memang. Nah, kalau ini kan enggak, dia masih ngotak-ngotak bagus dan lebih kecil. Sehingga Anda bisa memiliki clearance untuk tangan lebih bagus. Ya otomatis akan lebih nyaman ya. Pasti, nyaman sekali itu di tangan. Pasti. Nah ini operatingnya sama. Nah hanya bedanya kalau yang di single
itu drifternya otomatis satu hanya brake lever. Kalau ini drifter, kalau itu hanya brake lever. Nah, saya tidak tahu apakah Shimano mendatangkan yang one by, tapi yang drifter kiri menjadi remote untuk dropper seat push. Wow. Kalau ada ya pasti. Oh itu enak, karena dropper seat push itu di gravel itu sebetulnya memegang peranan penting, terutama pada saat Anda melintasi jalan. Paling enggak dia sudah menyiapkan lah untuk dropper seat push ya itu. Nah karena dropper seat push kalau dulu mungkin kita kesusahan cari dropper seat push remote yang internal cable, yang ukuran dropper seat pushnya diameter 27,2. Tapi kalau sekarang banyak, mulai dari merek KS atau Exaform yang murah 1 jutaan, ada ya. Sampai Crank Brothers yang harganya 4 jutaan, Fox yang harganya 5-6 juta, itu ada semua. Itu menarik. Kalau Anda bisa mendapatkan drifter kiri, drifter kiri yang untuk remote, pakai. Bukankah Ultegra Dura-E sudah ada ya? Remote. Drifter remote. Oh, kan untuk itu. Lain Kalau ya ini untuk merintah dropper seat push kan pakai tuas. Iya. Tuasnya ini. Itu kecuali Anda pakai yang wireless ya, lain cerita. Itu. Rumornya akan Shimano wirelessan. Rumornya wireless dia itu. Larang. Anyway, oke. Lanjut. Nah itu, terus kalau sprocket ini sprocketnya sama dengan Shimano 105, yang 12 speed. Jadi susunan giginya sama 1136 defaultnya. Anda bisa ganti punya Ultegra 1134, bisa pakai. Nah kalau yang one by itu gedenya sak piring. Ini yang 1051. Beratnya gimana itu segitu? Pasti berat. Ya, kalau ini kebetulan kalau dia microspline itu kan beda dengan ini. Kalau ini Anda bisa pakai hub biasa, HG itu bisa. Ya kan, tapi GRX juga ngeluarin wheelset khusus. Jadi rasanya yang microspline di situ. Tapi Anda bisa akali beli bagi yang bangun custom. Anda bisa akali dengan membeli free hub bodinya aja kalau bisa diganti free hub bodinya yang microspline. Atau Anda beli hubnya MTB non-boost. Non-boost karena gravel kan masih 142, 12 kali 142. Jadi Anda beli yang non-boost microspline. Itu PR lah. Ya, PR. Tapi kalau yang untuk yang single memang dia memberikan mega range gear. Ini 500%. Itu yang capnya. Saya ngiler. Ini enak nih. Cuman saya kebentuk. Cuman kalau yang rasanya yang GRX ini saya lupa di seri keberapa. Yang single itu sprocket belakang yang dipakai adalah punyanya MTB seri XT. Jadi lebih ringan, ini seri Deore. Ya, ini seri Deore 6100, itu yang dipakai adalah chainringnya kalau tidak salah sprocketnya dari 8100 sama 7100. Itu ini 10 12. Adakah XT yang memiliki itu? Saya 12 XT. Iya. Tapi harganya pasti ya lumayan. Kalau harganya sih dibandingkan, jadi gini. Grup set MTB ini kalau sampai kelas XT harganya di kisaran 8 sampai 9 juta sampai 10 lah sekitar segitu. Kalau kita ngomong XTR udah pasti loncat 2 kali lipatnya, 20 juta lebih. Iya. Ya, itu Anda bisa pakai sprocketnya. Kalau Anda pakai one by system dan ingin pakai yang 1051 microspline, Anda bisa pakai sprocketnya XTR yang beratnya dibandingkan punya XT itu lebih ringan lagi 200 gram. Selisih 200 gram. Iya. Hanya sprocket. Itu. Tapi ya kalau kita bicara durable, ya kalau ringan ya pasti durable-nya kalah sama yang berat. Itu. Apa yang kamu mau katakan dengan ini yang 1136 ini? 1136 ini karena memiliki range yang sama dengan road bike, jadi bawahnya rapat. Iya. Jadi Anda mau ngebut bisa. Anda mau ngebut bisa.
Mau nanjak tembok pun sebetulnya bisa. Nanjak tembok ya jadi Ini 36 ya. Iya. Nanjak pohon kelapa. Itu. Oke, Rick. Tapi kalau nanjaknya ini, bisa nanjaknya ke bulan. Itu. Kalau FD sih ya Nggak ada yang istimewa ya. FD-nya hanya beda finishing aja, jadi dia lebih doff, lebih bagus, bentuknya lebih square, lebih maco bentuknya. Warnanya sedikit black chrome. Lain-lain sih sama. Nggak ada. Sistemnya masih sama dengan yang 105 lama, L7000 itu sama. Oke, Rick. Itu loh, kamu tahu sendiri kan pertanyaanku yang sampai sekarang belum terjawab. Ya, saya ini frame saya yang 3T Explorer kan frame gravel. Tapi Explorer itu uniknya juga bisa dibuat aspalan. Betul. Bisa. Nah, sekarang gini, Rick. Kalau disuruh milih GRX atau 105 12 speed. Ya. Menurutmu gimana? Kalau aku milih GRX. GRX ya. Dengan catatan kenapa? Gini, sebuah sepeda gravel, ya pasti kita ingin untuk blusuk-blusuk, pasti, ya toh. Nah, GRX itu memiliki kemampuan daya tahan yang lebih dibandingkan punya road bike. Gitu. Materialnya pasti beda kan? Iya, saya rasakan itu. Pulinya ini loh sudah kayak OSPW loh. Ini 11, ini 13T. Bener, Rick. Dan ini udah bearing yang ini. Bener. Jadi Anda nggak usah upgrade masuk lagi. Masuk akal. Itu terus dia mega range. Mega range itu artinya Anda bisa jejali sprocket besar. Iya, mega range. Karena range ini SGS. Iya. Ini enggak kelihatan lagi tulisan, biasa ditulis di sini. SGS, GS, SGS, SS. Jadi istilah-istilah GS itu berarti medium cage. SS short cage. SGS long cage. Itu. Kalau kita ngelihat ini, memang Anda akan melihat bentuk yang serupa dengan Shimano Qs. Shimano Qs, kemudian Anda melihat ke XT yang seri 11 speed, itu juga memiliki desain yang mirip untuk cage-nya. Ya, cuman kalau XT yang lama itu masih 11-11. Itu. Nah, jadi kalau saya disuruh milih grup set yang mana, kalau saya lebih senang single di depan, ya toh. Iya, belakangnya. Saya juga senang single di depan. Segede tempe. Ya. Sekarang pertanyaan untuk Ko Yakob kan, tempo hari Ko Yakob sempat tanya ke saya. Lah kalau saya pingin 1051. Ya. Lah saya harus ganti free body. Ya memang itu kendalanya. Ngelundas. Nah, tapi kalau Anda pingin masang mega range, sprocket seperti ini ya, yang sampai 50-51T, sedangkan Anda mungkin kebentur di hubnya atau free hub bodinya, Anda alternatifnya bisa pakai sprocketnya SRAM seri NX atau SX. SRAM NX XX 12 speed. 12 speed. Cuman bedanya adalah range-nya itu dia hanya 11 sampai 50. Iya, 11 sampai 50 itu. Walaupun 12 speed ya. Itu free hub-nya Shimano masih bisa kepasang. Bisa. Bisa. Karena koncopleknya di situ. Kalau sudah di atasnya itu musuhan mereka. Nasihat yang bagus yang akan saya ingat sepanjang. Nah, sekarang kenapa kok kalau 10T itu harus microspline? Karena di 10T itu bukan di gear yang ke-12. Jadi gear yang paling kecil ya. Gear 10T-nya dengan gear 12T-nya itu saling menopang. Jadi free hub body-nya pendek. Free hub body-nya pendek. Nah, yang 10 ini kan dia akan duduk di atas sprocket. Jadi sprocket di atas sprocket. Jadi dia enggak duduk di bodinya. Ini mirip-mirip dengan sistemnya XDR di SRAM, hanya ini microspline. Itu. Nah, kalau chainring ya itu suka-suka kita sih. Jadi misalnya Anda kepingin pakai yang 50, saya tetap nanti rencananya sih tetap saya lebih ke
50-50 sih. Jadi gini 50-50, 50 aspal, 50 karena gravel. Sistemnya ini bisa kan pilihannya ada 2. 40T chainring itu single ya, kita bicara single 40T chainring atau 42T single chainring. Kalau kita memiliki hub yang bisa microspline atau bisa diganti bodinya dengan microspline dengan gampang, Koyako boleh pilih yang 40T. 40T belakangnya 10 berapa terserah. 1051 misalnya. Tapi kalau misalnya Koyako hubnya enggak mau berubah misalnya, kan otomatis untuk mendapatkan ukuran sampai 50 harus pakai punya SRAM yang SRAM NX atau SX, itu kan 11 sampai ya sampai terserah ya. 50. Iya. Nah, maka pilihan chainring depannya itu adalah 42. 42. Idealnya rasionya kan sama jadinya. Iya, idealnya 42. 10 banding 40. 40 banding 10 dengan 42 banding 11. Mirip kan? Mirip. Nggak beda jauh. Mirip. Nah, jadi nggak terlalu ngicing. Iya. Nah, kalau yang saya rasakan dengan single chainring itu saya pakai di MTB loh ya. MTB dengan chainring depan saya itu 34. Belakangnya itu 10 sampai 51. Itu kalau saya flat, jalan di flat aspal ya, dengan ban segitu gede, ban 225 itu saya bisa konstan di speed 37 sampai 40. Wah ya cukup lah. cukup. Nah, apalagi cukup, kalau guys. gravel dengan ban yang lebih sempit ya sampai mungkin. 45C kan. Kalau MTB saya kan 60, 60 lebih. Itu bisa lari segitu, berarti kalau dengan 40T di chainring belakangnya bisa 10, wah itu bagus, power gede itu. Ya, kuat sekali Erik. Nah, kita bicara yang realistis saja lah ya. Jangan kita sepedaan kan enggak balapan. Iya. Kecuali makannya lontong balap. Iya. Wah, pencerahannya bagus ini ya. Jadi JRX ini akan membuat kita tergiur, terutama orang-orang kalau sampai misalnya suatu saat Shimano mengeluarkan Di2-nya, sangar. Itu Di2 GRX, tinggal beli kitnya aja kan ya. Iya. Mungkin kalau kebetulan dikeluarin gitu, mungkin FTB saya tak pasangi GRX. Asik. Oke Rick, terima kasih ya pencerahannya tentang JRX 820 ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.